Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Banyu. Desa itu terletak jauh dari keramaian kota, sebuah tempat yang tenang dan damai, di mana semua orang saling mengenal satu sama lain. Warga desa hidup sederhana, bertani dan beternak, menghabiskan hari-hari mereka dengan kerja keras dan kebersamaan. Namun di antara mereka, ada satu pemuda yang menjadi duri dalam daging, Banyu. Sejak kecil, Banyu sudah dikenal karena kenakalannya. Alih-alih bermain dengan teman-temannya di sawah atau belajar membantu orang tua, ia lebih memilih untuk mencari cara untuk membuat kerusakan. Ia suka mencuri hasil panen dari kebun-kebun warga, mengambil buah-buahan yang belum masak, atau menyelinap ke rumah tetangga untuk mencuri ayam atau sayuran. Ketika ia terpergok, ia akan segera menghilang ke dalam hutan atau berlindung di balik pepohonan, seakan tidak ada yang dapat menangkapnya. Kebiasaannya ini terus berlanjut hingga ia dewasa. Banyu tak pernah merasa puas hanya dengan satu jenis kenakalan. Suatu ketika, ia merasa bosan dan mulai memecahkan jendela rumah tetangga ketika mabuk. Tak jarang, ia juga terlibat dalam perkelahian dengan pemuda-pemuda lain di pasar desa. Biasanya, perkelahian itu dimulai dari kata-kata kasar, lalu berakhir dengan pukulan dan teriakan. Banyu merasa puas melihat wajah-wajah ketakutan dan kesal dari orang-orang yang tidak dapat menghentikan kelakuannya. Warga desa sudah terlalu lelah dengan ulahnya. Mereka mulai berbicara di belakang punggungnya, merencanakan cara untuk menghentikan tingkah laku Banyu yang semakin menjadi-jadi. Banyak orang yang sudah memberikan nasihat padanya, mencoba menyadarkan Banyu untuk berubah. Namun, semua upaya itu sia-sia. Banyu selalu tersenyum sinis dan mengatakan bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri, bahwa ia bebas untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Kepala desa, seorang pria bijaksana yang sudah mengabdi lama untuk desa itu, seringkali dipanggil untuk menasihati Banyu. Tapi kata-kata nasihatnya tidak pernah dihiraukan. "Banyu, kenapa kamu harus merusak segala sesuatu di sekitarmu? Desa ini sudah memberikanmu tempat, tapi kamu justru merusaknya," kata kepala desa dengan suara lembut namun penuh penyesalan. Banyu hanya tertawa dan berjalan pergi tanpa menggubrisnya. Semakin lama, warga desa merasa bahwa Banyu adalah beban. Ia tidak hanya merusak kebun orang, tetapi juga menghancurkan ketenangan desa dengan ulahnya yang tak pernah berhenti. Di mata mereka, Banyu bukan lagi seorang pemuda yang nakal, tetapi seseorang yang tak punya masa depan dan tak layak untuk diterima lagi dalam kehidupan mereka yang damai. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya, tapi yang jelas, ia membuat mereka semua kehilangan harapan. Suatu hari, setelah sebuah insiden besar di pasar yang hampir berujung pada kerusuhan, warga desa akhirnya sepakat untuk bertindak. Semua orang, dari yang tua hingga yang muda, berkumpul di balai desa. Kepala desa berdiri di depan mereka dengan raut wajah yang muram. Banyu sudah melampaui batas. Kita semua sudah memberinya kesempatan, tapi dia tidak berubah. Kita tidak bisa terus membiarkannya merusak kehidupan kita, katanya dengan suara tegas. Semua orang diam, tidak ada yang membantah. Akhirnya, keputusan itu diambil. Kepala desa memanggil Banyu untuk datang ke balai desa. Warga desa berdiri di belakang kepala desa, siap untuk memberi keputusan yang tidak bisa diubah lagi. "Pergilah, Banyu. Kau tidak lagi diterima di sini," teriak kepala desa dengan suara penuh emosi. Kata-kata itu begitu berat, seolah-olah sebuah kapak yang memotong ikatan terakhir antara Banyu dan desa itu. Semua mata tertuju padanya, ada yang merasa kasihan, ada yang merasa lega. Banyu berdiri diam, rasa malu dan amarah bercampur aduk di dadanya. Tanpa berkata apa-apa, dengan langkah yang berat, Banyu meninggalkan kerumunan. Keputusan itu terasa seperti penghinaan besar baginya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Warga desa sudah tidak peduli lagi padanya. Tidak ada yang akan menyarankan dia untuk tinggal, tidak ada yang akan mengingat kenakalan masa kecilnya dengan penuh kasih. Semua yang tersisa hanyalah rasa kecewa dan kebencian terhadapnya. Dengan perasaan yang teramat terluka, Banyu berjalan keluar dari desa itu, meninggalkan rumah yang selama ini ia sebut tempat tinggal. Ia berjalan menuju hutan lebat yang terletak di pinggir desa, tempat yang selalu menjadi pelariannya ketika ia merasa dunia menekannya.
Hanya dengan membawa beberapa potong pakaian dan sedikit makanan yang ia curi dari rumah tetangga, Banyu pergi tanpa menoleh lagi ke belakang. Namun, dalam hatinya, ada perasaan kosong yang semakin membesar, yang seakan memanggilnya untuk mencari jawaban atas semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Hutan yang awalnya terasa sepi, kini menjadi satu-satunya teman setia bagi Banyu. Ketika pertama kali melangkah memasuki hutan, ia merasa bebas. Bebas dari mata-mata penuh cemoohan, bebas dari aturan-aturan yang selalu mengikatnya di desa. Suara gemerisik daun yang diterpa angin, dan kicauan burung yang terbang rendah, memberi kesan bahwa alam ini adalah tempat yang tidak pernah menilai. Tempat di mana ia bisa bebas melakukan apapun yang ia inginkan tanpa harus mempertanggungjawabkan semuanya. Di hutan, Banyu merasa seperti seorang raja. Meskipun ia tahu jauh di dalam hati, ia hanyalah seorang pemuda yang terbuang. Banyu mulai hidup seadanya. Setiap hari, ia bangun dengan fajar yang terbit dari balik bukit dan berjalan mencari buah-buahan liar yang tumbuh subur di sekitar hutan. Terkadang ia berburu binatang kecil, seperti burung atau kelinci, dengan menggunakan perangkap yang ia buat sendiri dari bahan-bahan alam. Malamnya, ia duduk di bawah pohon besar, menyalakan api kecil dari ranting kering, dan makan dengan apa yang ia temukan sepanjang hari. Hidupnya yang jauh dari peradaban ini membuatnya merasa lebih mandiri, lebih kuat, seolah ia bisa mengendalikan hidupnya dengan tangannya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, Banyu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kesendirian yang sebelumnya terasa menenangkan kini berubah menjadi beban. Tiap malam, ketika api kecilnya mulai padam dan kegelapan menyelimuti hutan, rasa sepi itu datang kembali. Tak ada lagi suara tawa teman-teman, tak ada lagi wajah-wajah yang peduli padanya. Hanya hutan dan malam yang sepi menemani langkah-langkahnya yang semakin berat. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, Banyu mulai merenung. Ia duduk di atas batu besar, menatap api yang hampir padam di depannya, dan mulai memikirkan segala yang telah terjadi. Semua kenangan tentang masa kecilnya, saat ia bermain dengan teman-teman, dan bahkan saat-saat ketika ia merasa begitu dekat dengan orang-orang di desanya, mulai kembali muncul. Namun, seiring dengan itu, ia juga tak bisa menghindari kenangan buruk yang lebih banyak, ulah-ulahnya yang merusak kebun orang, merusak ketenangan desa, dan perkelahian yang tak pernah berujung. Semua tindakan itu kini terasa seperti racun yang meresap perlahan ke dalam dirinya, meninggalkan luka yang begitu dalam. Banyu menyadari betapa ia telah mengecewakan banyak orang. Wajah kepala desa yang murung, tatapan penuh kebencian dari para tetangga, dan bahkan wajah teman-temannya yang dulu ia anggap sebagai sekadar teman bermain kini mengingatkan Banyu tentang kesalahannya. Ia memikirkan betapa banyak peluang yang telah ia sia-siakan, betapa banyak kesempatan untuk berubah yang ia abaikan. Seiring dengan waktu yang berjalan, ia merasa semakin jauh dari siapa dirinya sebenarnya. Apakah ia benar-benar seorang pemuda yang tak berguna? Apakah ia akan terus terjebak dalam kebenciannya sendiri, dalam kenangan akan kegagalan yang tak pernah ia tuntaskan? Hutan yang dulunya terasa seperti pelarian kini terasa seperti penjara besar yang tak dapat ia lari dari diri sendiri. Di sana, di tengah kesunyian malam, Banyu menyadari bahwa apa yang ia cari bukanlah kebebasan, melainkan pengampunan. "Kenapa aku harus seperti ini?" bisiknya pelan, seakan berbicara pada diri sendiri. Suara desiran angin yang berhembus lembut menjadi satu-satunya jawaban. Hutan hanya diam, tak memberi penjelasan apapun. Banyu merasa sesak. Apa yang akan terjadi jika ia tak pernah menemukan jalan kembali? Apakah selama ini ia memang pantas dihukum seperti ini? Namun, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa sesal, Banyu juga merasa bahwa ia harus mencari cara untuk menebus semua yang telah ia lakukan. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada lagi orang yang bisa membimbingnya, tidak ada lagi desa yang bisa ia tuju. Ia hanya memiliki dirinya sendiri dan hutan yang gelap ini. Banyu tahu, jika ia ingin menemukan kedamaian, ia harus mulai dari dalam dirinya. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalunya, tetapi ia bisa mulai memperbaiki langkahnya ke depan. Namun, dalam kesepian itu, Banyu juga sadar bahwa perubahan itu tidak akan mudah. Ia telah begitu lama terjebak dalam kebiasaannya, dalam rutinitas yang tak sehat. Begitu banyak kebohongan yang telah ia katakan pada diri sendiri, begitu banyak peluang yang ia lewatkan karena rasa egois dan pemberontakannya. Akhirnya,
Banyu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap langit malam yang gelap, dengan sedikit bintang yang berkelip. Dalam keheningan itu, ia merasa seakan ada yang mengawasi, mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian. Hanya saja, perasaan itu tidak cukup untuk mengusir rasa bersalah yang menggerogoti dirinya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit harapan, bahwa meskipun perjalanan ini panjang, ia masih bisa mulai mengambil langkah-langkah kecil menuju perubahan. Dan malam itu, Banyu memutuskan untuk tidak lagi melarikan diri. Mungkin jalan menuju penebusan itu tidak mudah, tapi ia siap menghadapi kenyataan yang menanti, sekaligus merangkak keluar dari kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Hidup di hutan yang lebat dan sunyi bukanlah hal yang mudah bagi Banyu. Namun, ia sudah terbiasa dengan kesendirian. Ia melanjutkan hari-harinya dengan rutinitas berburu dan mencari makan, mencoba bertahan hidup di tengah alam liar yang tak mengenal belas kasihan. Kadang-kadang, ia merasa terasing dari dunia, seakan dirinya hanyalah bagian dari hutan yang luas dan tanpa batas. Setiap langkah yang ia ambil seakan terperangkap dalam kesendirian yang menyiksa, namun tak ada pilihan lain, begitulah cara ia bertahan. Suatu pagi yang cerah, saat matahari masih terbit perlahan di balik pepohonan, Banyu sedang berjalan menyusuri tepi hutan. Langkahnya terhenti saat ia mendengar suara gemerisik dari arah tebing di kejauhan. Penasaran, ia mendekat dan menemukan pemandangan yang menggetarkan hatinya. Seekor elang raksasa tergeletak di tanah, tubuhnya tampak lemah dan tak bergerak. Sayapnya yang besar terluka parah, bagian-bagian bulunya terlihat hancur, berlumur darah. Elang itu tampak tak berdaya, hanya terbaring dengan nafas yang tersengal-sengal, matanya tampak penuh rasa sakit dan kebingungan. Suara angin yang berdesir seakan mengiringi penderitaannya. Banyu mendekat dengan hati-hati, tak berani bergerak terlalu cepat. Dalam hatinya, ia merasakan sebuah perasaan yang tidak biasa. Ia bukan orang yang peduli pada makhluk lain, apalagi hewan. Namun, melihat elang itu yang begitu gagah dan indah dalam keterpurukannya, sesuatu dalam dirinya merasa tergugah. Ia mendekati elang itu, melangkah perlahan agar tidak membuatnya terkejut. "Aku tahu bagaimana rasanya dibuang dan terluka," igumam Banyu pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti sebuah pengakuan tanpa sengaja, mengingatkan pada dirinya yang juga merasa terluka dan terasing dari dunia. Dengan hati-hati, Banyu mengangkat tubuh elang itu, meskipun ia tidak tahu banyak tentang cara merawat makhluk yang terluka. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak bisa membiarkan elang ini mati begitu saja, tergeletak di tengah hutan tanpa ada yang peduli. Banyu membawa elang itu ke tempat tinggalnya yang sederhana di lereng gunung. Ada sebuah gua kecil yang ia jadikan tempat perlindungan, yang cukup untuk membuatnya bertahan dari hujan dan dinginnya malam. Setelah membaringkan elang itu dengan lembut di atas selimut daun kering, Banyu mulai memeriksa luka-lukanya. Sayap elang itu patah di bagian tengah, dan ada beberapa luka besar di tubuhnya yang disebabkan oleh benda tajam. Banyu tahu bahwa elang itu membutuhkan perawatan segera agar bisa sembuh. Tanpa banyak berpikir, ia mulai mencari tanaman-tanaman obat yang ia kenal, memanfaatkan pengetahuannya tentang alam untuk merawat luka-luka tersebut. Ia mencuci luka-luka elang dengan air yang jernih dari sungai terdekat, dan menggunakan daun-daun obat untuk menutupinya agar tidak terinfeksi. Ia juga menyiapkan makanannya, memberikan daging kecil dan air dari cadangannya. Setiap hari, Banyu dengan sabar merawat elang itu, meskipun awalnya ia merasa canggung. Ia bukan seorang penyayang hewan, namun semakin lama, semakin dalam rasa iba yang tumbuh dalam dirinya. Setiap kali elang itu membuka matanya dan menatapnya dengan tatapan penuh kepercayaan, Banyu merasa ada sebuah ikatan yang terbentuk di antara mereka, sebuah ikatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Banyu tak bisa menjelaskan mengapa ia merasa begitu terhubung dengan makhluk ini. Mungkin karena elang itu, seperti dirinya, merasa terbuang dan terluka. Mungkin karena ia melihat sedikit dari dirinya dalam mata elang itu, kesepian, terluka, dan terperangkap dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Hari demi hari, elang itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sayapnya yang patah mulai sembuh perlahan, meskipun masih sangat rapuh. Banyu merasa lega, meskipun ia tahu jalan menuju pemulihan total masih panjang. Namun, setiap kali ia melihat elang itu bergerak sedikit lebih banyak,
hatinya dipenuhi dengan harapan. Ia merasa bahwa meskipun hidupnya sendiri masih penuh dengan ketidakpastian, ia bisa memberi sedikit kebaikan, bahkan pada makhluk yang tampaknya tidak memiliki harapan lagi. Dalam perawatan itu, Banyu mulai merenungkan kembali hidupnya. Ia sering duduk di samping elang yang kini mulai bergerak dengan lebih bebas, memandangi hutan yang luas. Ia merasa seperti elang itu, yang terbang bebas di langit namun harus menghadapi badai yang berat. Namun, satu hal yang Banyu pahami, meskipun badai datang, ia bisa memilih untuk bertahan dan bangkit. Ia tidak harus terus terperangkap dalam kesalahannya. Seperti elang yang kini perlahan-lahan kembali pulih, Banyu merasa ada peluang baru dalam hidupnya. Mungkin tidak semuanya hilang, dan mungkin masih ada jalan untuk memperbaiki apa yang telah ia rusak. Waktu berlalu, dan hari-hari yang sebelumnya terasa monoton dan penuh penderitaan kini sedikit demi sedikit berubah. Giri, elang yang dahulu terluka parah, kini menjadi bagian penting dalam hidup Banyu. Seiring dengan proses penyembuhannya, Giri mulai menunjukkan keberanian untuk terbang kembali, meski sayapnya masih tampak rapuh. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sikap elang itu yang sepertinya memilih untuk tetap tinggal di sisi Banyu, bahkan setelah mampu terbang bebas. Banyu terkejut ketika pada suatu pagi yang cerah, Giri, yang seharusnya sudah bisa terbang jauh, memilih untuk bertengger di sebuah pohon besar dekat gua mereka, menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian. Pemuda itu merasa seolah-olah Giri tidak hanya bergantung padanya, tetapi juga memberi tanda bahwa mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekadar penyelamatan. Giri, elang yang perkasa, kini menjadi teman yang setia, menemani Banyu setiap hari. Banyu mulai merasa ada yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak lagi sendirian. Selama ini, ia selalu hidup dalam kebencian dan penolakan dari orang-orang di desanya. Ia telah menjauhkan diri dari perasaan kasih sayang dan persahabatan. Namun, Giri mengajarkan Banyu sesuatu yang baru, bahwa kebaikan, meski kecil, bisa menciptakan hubungan yang mendalam, dan bahkan seekor elang pun bisa menjadi teman yang lebih dari sekadar makhluk yang harus diselamatkan. Setiap pagi, Banyu menghabiskan waktu bersama Giri. Mereka berburu bersama, berjalan di sepanjang hutan, atau hanya duduk diam di bawah pohon besar yang mereka anggap sebagai rumah mereka. Banyu memberi Giri makan, merawat sayapnya yang masih rapuh, dan berbicara padanya tentang hidup, tentang segala penyesalan yang ia rasakan, tentang masa lalu yang ia coba lupakan. Giri, dengan tatapan matanya yang penuh pengertian, seolah mendengarkan setiap kata dengan perhatian penuh. Meskipun Banyu tidak bisa berbicara dengan Giri seperti manusia berbicara satu sama lain, ada sesuatu yang lebih dalam yang mereka bagi. Sebuah ikatan yang tidak terucapkan, namun terasa begitu kuat. Giri, yang dulu hanyalah seekor burung liar yang tak peduli dengan kehidupan manusia, kini menjadi teman sejati Banyu, seorang sahabat yang tidak pernah menghakimi dan selalu ada ketika Banyu merasa kehilangan arah. Hidup mereka semakin seimbang. Banyu mulai merasakan tanggung jawab yang lebih besar. Ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Giri yang kini bergantung padanya. Setiap hari, ia memastikan bahwa elang itu mendapat cukup makanan, dan setiap malam, ia menjaga api unggun agar tetap menyala, memberikan kehangatan di dalam kegelapan hutan. Banyu mulai memahami bahwa persahabatan, meskipun tidak selalu datang dalam bentuk yang ia harapkan, bisa tumbuh dari kebaikan yang tulus. Suatu hari, saat Banyu sedang duduk di tepi sungai, Giri terbang rendah, menyusuri permukaan air. Elang itu kembali ke dekat Banyu, dan dengan anggukan kepala yang seolah mengundang, ia mengajaknya berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Banyu tidak ragu mengikuti Giri, yang kini tampak lebih kuat dan penuh semangat. Giri membawa Banyu menuju sebuah tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya, sebuah lembah tersembunyi di antara pepohonan besar yang menjulang tinggi. Tempat itu indah, penuh dengan bunga liar yang mekar, dan sungai yang jernih mengalir di tengahnya. Di sana, Banyu merasa damai. Tempat itu seperti sebuah oasis, jauh dari keramaian dunia yang pernah ia tinggalkan. Giri membawanya ke sana seperti seseorang yang ingin menunjukkan tempat yang penuh kedamaian dan harapan. Di lembah itu, Banyu merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kesendirian yang selama ini ia kenal. Di sana, ia merasa seperti bagian dari alam, seperti bagian dari kehidupan yang lebih besar, yang tidak selalu diwarnai oleh kegagalan dan kesalahan.
Banyu mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia yang dulunya nakal dan selalu mencari masalah, kini mulai lebih tenang. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi dipenuhi rasa frustasi. Ketika berada di lembah itu, dengan Giri yang terbang bebas di langit biru, Banyu merasa seolah-olah ia memiliki kesempatan untuk memulai hidup yang baru, jauh dari masa lalunya yang penuh penyesalan. Setiap kali Banyu melihat Giri terbang tinggi di langit, ia merasa seolah-olah elang itu adalah simbol kebebasan. Kebebasan untuk memilih jalan hidup yang lebih baik, kebebasan untuk meninggalkan masa lalu dan merangkul masa depan yang lebih cerah. Seperti Giri yang terbang tinggi, Banyu juga merasa bisa terbang bebas, meninggalkan beban dan luka yang selama ini mengikatnya. Namun, meskipun kehidupan baru ini membawa kedamaian, Banyu tahu bahwa ia harus berjuang untuk mempertahankannya. Ia harus belajar untuk bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri dan tidak kembali ke jalan yang salah. Giri memberinya harapan, tetapi hanya Banyu yang bisa memilih untuk mengubah nasibnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Banyu merasa siap untuk menghadapi tantangan itu. Dengan Giri di sisi sebagai sahabat sejatinya, beberapa tahun setelah Banyu memilih hidup di hutan bersama Giri, desa yang pernah mengusirnya kini berada di ambang bencana besar. Musim hujan yang tak kunjung berhenti membuat sungai yang biasa mengalir tenang itu meluap, mengancam desa yang terletak di lembah. Warga mulai merasakan adanya tanda-tanda alam yang tidak biasa, namun mereka tidak bisa menghindar dari kekuatan alam yang akan datang. Pada suatu pagi yang suram, ketika langit terasa lebih gelap dari biasanya, Giri, elang yang kini telah menjadi teman sejati Banyu, berperilaku aneh. Biasanya ia akan terbang rendah menyusuri hutan, atau beristirahat di tempat mereka biasa, tetapi pagi itu Giri terbang tinggi, jauh lebih tinggi dari biasanya. Banyu yang tengah mengumpulkan buah di dekat sungai melihat perilaku Giri yang sangat berbeda. Elang itu terbang berputar-putar di atas hutan, mengeluarkan suara nyaring yang terdengar seperti teriakan peringatan. Suara itu menggema di seluruh hutan dan terdengar hingga ke desa. Banyu yang terkejut langsung berlari menuju desa, merasa ada yang tidak beres. Begitu sampai di sana, ia melihat Giri terbang dengan putaran yang semakin cepat di langit, membentuk lingkaran besar, seolah memberi tanda bahaya. Warga desa yang melihat elang raksasa itu terbang mengelilingi mereka mulai panik. Beberapa orang yang berani mendekat mencoba untuk mendengarkan apa yang elang itu coba sampaikan, meskipun mereka tidak mengerti. Tiba-tiba, kepala desa muncul di tengah keramaian, wajahnya tegang dan penuh kecemasan. Ini bukan kebetulan, katanya dengan suara gemetar. Elang ini adalah pertanda dari dewa. Kita harus segera mengungsi sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Warga desa yang sebelumnya bingung mulai tergerak untuk mengikuti saran kepala desa. Mereka bergegas menuju daerah yang lebih tinggi, meninggalkan rumah-rumah mereka yang masih tegak berdiri. Beberapa warga lainnya mulai menyiapkan barang-barang penting untuk dibawa, sambil terus melihat Giri yang masih berputar-putar di langit, seakan memberi petunjuk tentang kemana mereka harus pergi. Tak lama setelah warga desa mengungsi, datanglah bencana yang tak terhindarkan. Banjir besar melanda desa, menyapu segala yang ada di lembah. Sungai yang meluap membawa air deras yang menghancurkan rumah-rumah dan ladang-ladang pertanian yang biasa menjadi tumpuan hidup warga. Namun, karena mereka telah mengungsi lebih awal, tidak ada satupun korban jiwa dalam bencana itu. Setelah banjir surut dan keadaan kembali tenang, warga desa yang selamat kembali ke tempat tinggal mereka yang hancur. Mereka berjalan perlahan-lahan melewati reruntuhan, menyaksikan betapa banyaknya yang telah hilang. Namun, di antara rasa kehilangan itu, ada rasa terima kasih yang mendalam pada elang raksasa yang telah memberi mereka tanda peringatan tepat waktu. Apa yang telah kita alami ini bukan kebetulan, kata kepala desa dengan suara penuh keyakinan. Elang itu adalah utusan dari dewa, yang telah menyelamatkan kita semua. Malam itu, setelah melihat Giri kembali ke tempat tinggal mereka, Banyu duduk di bawah cahaya rembulan yang terang. Giri duduk di dekatnya, dengan mata yang penuh pengertian. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, karena mereka sudah saling memahami. Dalam keheningan itu, Banyu merasa seperti hidupnya telah menemukan makna yang sejati, jauh dari jalan gelap yang pernah ia tempuh. Ia telah menemukan jalan untuk memberi, bukan lagi untuk menerima, dan itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Seiring berjalannya waktu, Giri terus menjadi simbol perlindungan bagi desa yang telah lama meninggalkan Banyu.
Setiap kali tanda-tanda bencana mulai muncul, elang itu akan terbang dengan cara yang sangat khas, mengeluarkan suara keras atau terbang rendah di atas sawah. Warga desa yang mulai percaya pada keajaiban Giri, mulai menganggapnya sebagai utusan dari dewa yang melindungi mereka. Mereka tak pernah bertanya lebih jauh, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang mengarahkan elang itu. Namun, meskipun Giri menjadi pahlawan tak terduga, di balik semua itu ada sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh Banyu. Ia tahu bahwa setiap kali Giri memberi tanda, itu bukan semata-mata karena naluri alamiah sang elang, melainkan karena dirinya, Banyu, yang dengan penuh kasih merawat Giri, mengajarkan elang itu untuk membaca alam dan memberi peringatan pada saat yang tepat. Setiap kali Giri terbang ke desa, Banyu akan memantau dari kejauhan, berdiri di tempat yang terlindung oleh pepohonan tinggi di lereng gunung. Dari sana, ia mengamati gerak-gerik elang itu, memastikan bahwa Giri tahu apa yang harus dilakukan. Keberadaannya, meskipun tak terlihat oleh mata manusia, selalu menyelimuti desa itu seperti bayang-bayang yang melindungi dari jauh. Sementara itu, kehidupan di desa semakin tentram. Berkat peringatan dari Giri, warga desa semakin terorganisir dalam menghadapi bencana alam. Mereka mendirikan tempat-tempat perlindungan di lokasi yang lebih tinggi, menyiapkan cadangan makanan dan air, serta memperbaiki saluran air agar tidak mudah meluap. Desa yang sebelumnya tak peduli dengan hal-hal seperti ini kini menjadi lebih tanggap dan bijaksana. Namun, di balik rasa aman yang mereka rasakan, ada satu hal yang tak mereka sadari. Banyu, pemuda yang pernah mereka usir, adalah sosok yang sebenarnya telah memberi mereka kesempatan untuk berubah. Giri, yang mereka anggap sebagai utusan dewa, adalah hasil dari kebaikan Banyu yang merawatnya dengan hati penuh kasih. Banyu, di sisi lain, tidak pernah berniat untuk kembali ke desa. Meski hatinya terkadang diliputi perasaan rindu, ia tahu bahwa hidupnya kini lebih bermakna di hutan, jauh dari masa lalunya yang kelam. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari pengakuan atau penerimaan, tetapi dari memberikan yang terbaik tanpa berharap apa-apa sebagai imbalan. Dalam kesendirian di lereng gunung, Banyu menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara desa terus menyaksikan keajaiban-keajaiban yang datang dari Giri, mereka semakin mengaguminya. Kepala desa bahkan mengadakan upacara kecil setiap kali Giri memberikan peringatan. Semua orang di desa menghormati elang itu, dan menyebutnya pelindung desa. Mereka tak pernah tahu bahwa pelindung sejati mereka adalah seorang pemuda yang dulu mereka buang. Seorang pemuda yang kini menjadi lelaki tua yang bersembunyi di balik bayang-bayang hutan. Pada suatu malam yang sunyi, setelah desa kembali aman dari badai yang melanda, kepala desa memimpin sebuah doa syukur bersama warga. Kami berterima kasih pada dewa yang telah mengirimkan utusannya, Giri, untuk melindungi kami. Tanpa peringatan darinya, kami mungkin tidak akan selamat, kata kepala desa dengan suara penuh rasa terima kasih. Warga desa semua mengangguk setuju, dan bersama-sama mereka berdoa untuk keselamatan desa mereka. Di kejauhan, di lereng gunung yang gelap, Banyu berdiri menatap pemandangan itu. Ia tidak merasa perlu hadir di sana, di tengah mereka, karena ia tahu bahwa perlindungan yang ia berikan sudah cukup. Giri, sahabatnya yang telah tumbuh menjadi pelindung mereka, adalah segalanya yang dibutuhkan. Banyu akhirnya menyadari bahwa meskipun desanya tidak pernah mengetahui siapa yang ada di balik keajaiban yang terjadi, ia tidak perlu lagi mencari pengakuan. Hatinya terasa penuh dengan kebahagiaan yang tidak terucapkan, karena ia telah memberikan lebih dari sekadar perlindungan. Ia telah memberi kesempatan kedua kepada sebuah komunitas yang dulu menolaknya, dan itu sudah lebih dari cukup. Pagi itu, angin gunung yang dingin menyapa wajah pemuda itu saat ia melangkah perlahan di sepanjang jalur sempit yang menuju puncak. Langkahnya terhenti sesekali, memperhatikan pemandangan yang semakin menakjubkan di sekelilingnya, tetapi pikirannya terus tertuju pada satu hal, mencari tahu lebih lanjut tentang elang yang telah menyelamatkan desanya berulang kali. Ia mendengar cerita-cerita tentang Giri, silang raksasa yang dipercaya sebagai utusan dari dewa, dan betapa elang itu selalu datang untuk memperingatkan mereka saat bencana akan datang. Namun, sesuatu dalam dirinya merasa bahwa ada yang lebih besar dari sekadar makhluk mitos di balik perlindungan itu. Di ujung pendakian, setelah menapaki jalan berbatu dan terjal, pemuda itu akhirnya sampai pada sebuah pondok kecil yang tersembunyi di antara pepohonan besar. Pondok itu tampak sangat sederhana,
dikelilingi oleh semak-semak rimbun dan terkesan terabaikan. Namun, ada sesuatu yang membuat pemuda itu merasa bahwa tempat itu penuh dengan cerita. Ia melangkah mendekat, menarik nafas dalam-dalam, dan mengetuk pintu dengan hati-hati. Ketika pintu terbuka, pemuda itu terkejut melihat seorang lelaki tua yang kurus dan berwajah lusuh. Rambutnya putih dan panjang, serta pakaian yang dikenakannya sudah sangat usang. Lelaki itu mengangkat wajahnya, menatap pemuda itu dengan mata yang tajam meskipun penuh kelelahan. Dalam sekejap, pemuda itu tahu bahwa orang yang ada di depannya bukan orang sembarangan. Meski penampilannya tidak menunjukkan kekuatan fisik, ada sesuatu dalam tatapan lelaki itu yang menunjukkan kedalaman pengalaman hidup. "Apakah Anda pemilik elang itu?" tanya pemuda itu dengan suara ragu. Suaranya sedikit gemetar karena kebingungannya. Pertanyaan itu mengalir begitu saja dari bibirnya, seolah ia sudah tahu jawabannya, tetapi ia tetap merasa tidak yakin. Banyu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pemuda itu dalam diam beberapa detik, seolah merenungkan pertanyaan tersebut. Lalu, dengan perlahan, ia mengangguk. Senyuman tipis muncul di wajahnya yang keriput. "Dulu aku adalah beban bagi desa," kata Banyu dengan suara serak dan pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri lebih daripada pada pemuda itu. "Aku ingin menebus kesalahanku." Pemuda itu terdiam, tak mampu menanggapi kata-kata itu. Sebuah perasaan campur aduk muncul dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa kasihan pada lelaki tua ini, yang hidup dalam kesendirian jauh dari kehidupan desa. Di sisi lain, ia merasa bahwa ada lebih banyak kisah yang belum terungkap, kisah yang jauh lebih dalam daripada apa yang bisa dilihat dari luar. Banyu melangkah ke sisi pemuda itu dan duduk di bangku kayu di depan pondoknya. "Aku tidak mengharapkan pengampunan dari siapapun," lanjutnya, suara Banyu semakin tenang namun penuh makna. "Hanya, aku ingin membantu sebanyak mungkin orang yang bisa kubantu, meski mereka tidak tahu siapa aku." Pemuda itu menghela napas panjang, menundukkan kepala, berpikir sejenak. Ia merasa sebuah beban berat di dadanya. Desa, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa elang itu adalah Anda. Mereka percaya bahwa Giri adalah utusan dari dewa. Mereka tidak pernah tahu bahwa orang yang telah memberi mereka kesempatan kedua adalah Anda. Banyu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, meskipun senyum itu lebih seperti senyum pahit. "Itu tidak penting," katanya dengan bijak. "Yang penting adalah mereka merasa aman. Mereka bahagia. Jika aku harus tetap menjadi bayangan yang mereka percayai sebagai penyelamat, aku tidak masalah." Pemuda itu terdiam lebih lama, merenung dengan hati yang berat. Ia merasa sesuatu yang mendalam, perasaan yang sulit diungkapkan, mulai menguasainya. "Saya akan kembali ke desa dan menceritakan semuanya," katanya akhirnya, suara tegas namun penuh keraguan. Mungkin sudah saatnya mereka tahu siapa yang sebenarnya telah memberi mereka kesempatan baru dalam hidup. Banyu menatap pemuda itu dengan tatapan yang dalam. "Itu keputusanmu," jawabnya pelan. "Tetapi, ingatlah, kadang-kadang kebaikan yang tidak terlihat justru lebih berarti daripada kebaikan yang dipublikasikan." Pemuda itu mengangguk perlahan, berbalik untuk meninggalkan pondok itu. Ia tidak tahu apakah keputusan ini benar atau salah, tetapi ia merasa perlu untuk memberi penjelasan kepada desa, untuk mengungkapkan siapa sebenarnya yang telah membantu mereka. Ia juga merasakan ada sesuatu yang harus dijelaskan, bahwa desa tidak hanya berhutang pada Giri, tetapi pada Banyu, pemuda yang dulu dianggap sebagai pemberontak tak berguna, namun kini telah menjadi penyelamat mereka. Di jalan kembali, pemuda itu bertanya-tanya apakah pengungkapan ini akan mengubah segalanya. Akan ada pengampunan? Atau justru penolakan yang lebih besar? Namun, dalam hatinya, ia tahu satu hal, kisah ini harus diketahui oleh semua orang. Berita tentang Banyu dan Giri yang selama ini tersembunyi akhirnya menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Pemuda yang dulunya dianggap sebagai pemberontak tak berguna, yang dibuang begitu saja oleh desa yang kini dilindungi oleh elang raksasa itu, kini menjadi sosok yang dihormati dan dikenang. Mula-mula, warga desa merasa bingung dan terkejut. Mereka tidak pernah tahu bahwa Banyu, yang mereka anggap sebagai beban, adalah orang yang telah memberikan mereka kesempatan kedua. Giri,
elang yang mereka anggap sebagai utusan dewa, ternyata milik orang yang mereka usir dengan keras. Desakan rasa penyesalan merasuki hati mereka, dan tidak lama setelah itu, satu persatu, mereka mulai berkunjung ke kaki gunung tempat Banyu tinggal. Pada awalnya, kunjungan-kunjungan itu penuh dengan keraguan. Warga desa tidak tahu bagaimana harus memperlakukan Banyu. Beberapa dari mereka datang dengan wajah penuh rasa malu, membawa buah-buahan segar, hasil pertanian mereka, dan hadiah kecil sebagai ungkapan permintaan maaf. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menggantikan waktu yang hilang, tetapi setidaknya mereka bisa menunjukkan rasa hormat dan penyesalan mereka. Banyu menerima kunjungan mereka dengan tenang, namun tidak ada rasa marah atau dendam di wajahnya. Ia hanya memandang mereka dengan tatapan yang penuh pengertian. Mungkin dalam hati, Banyu merasa lega bahwa akhirnya mereka melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Tetapi ia tidak ingin kembali ke desa. Tempatnya sekarang adalah di gunung, bersama Giri, dalam kedamaian yang telah lama ia cari. Suatu pagi yang cerah, seorang wanita tua, yang pernah menjadi tetangga Banyu saat ia masih tinggal di desa, datang ke pondok Banyu. Wajahnya penuh dengan kerut, matanya tampak berkaca-kaca. "Banyu," katanya dengan suara bergetar, "kami datang untuk meminta maaf. Kami tahu kami telah salah mengusirmu. Kami telah melihat semua yang telah kamu lakukan, dan kami sangat menyesal." Banyu hanya mengangguk, membiarkan kata-kata itu mengalir. Tidak ada balasan kasar, tidak ada kata-kata yang pedas. Ia hanya merasa bahwa permintaan maaf mereka sudah cukup, meski ia tahu itu tidak akan pernah menghapus rasa sakit yang dulu ditinggalkan. "Kami tidak tahu siapa kamu sebenarnya, Banyu," lanjut wanita itu dengan suara penuh penyesalan. "Kami hanya melihat apa yang kami ingin lihat. Kami tidak tahu bahwa di balik semua kenakalan itu, ada hati yang baik, ada seseorang yang mampu menyelamatkan kami." Banyu memandang wanita tua itu dengan lembut. "Tidak perlu berkata begitu," jawabnya. "Saya tidak melakukan itu untuk mendapatkan pengakuan atau penghormatan. Saya hanya ingin memperbaiki kesalahan saya." Namun, tidak semua warga desa datang dengan permintaan maaf yang tulus. Beberapa dari mereka merasa terhina oleh kenyataan bahwa mereka pernah salah menilai Banyu. Mereka datang dengan rasa malu yang begitu dalam, berusaha menebus masa lalu mereka dengan tindakan yang berlebihan. Banyu bisa merasakannya, namun ia tidak menginginkan lebih dari sekadar kedamaian. Pada suatu hari, kepala desa datang menemui Banyu. Wajahnya tampak lebih tua dari yang pernah Banyu ingat. Ada rasa kecewa dan penyesalan yang jelas di matanya. "Banyu," katanya dengan suara berat, "kami semua tahu bahwa kami telah berbuat salah. Kami mengusirmu tanpa berpikir panjang. Tapi, kami tahu sekarang bahwa Giri adalah tanda bahwa kami salah. Kami datang bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi juga untuk memberi penghormatan." Kepala desa itu berlutut di hadapan Banyu, simbol penghormatan yang jarang diberikan kepada siapapun, terlebih lagi kepada seseorang yang dulu dianggap sebagai pengacau. "Kami telah melihat perubahan besar dalam dirimu. Kami melihat kebaikan yang kamu lakukan, dan kami sangat menyesal. Tolong, terimalah permintaan maaf kami." Banyu berdiri dan menatap kepala desa itu dengan hati yang penuh. Ia mengerti perasaan mereka, meskipun dalam hatinya ada sedikit keraguan. "Saya tidak mencari penghormatan," jawabnya pelan. "Saya hanya ingin mereka yang membutuhkan perlindungan merasa aman. Jika saya bisa membantu, saya akan tetap membantu, meski dari jauh." Kepala desa mengangguk, berdiri, dan memandang Banyu dengan rasa hormat yang tulus. "Kami semua ingin memperbaiki kesalahan kami. Kami tidak tahu bagaimana, tetapi kami berjanji akan menghormati keputusanmu." Sejak saat itu, hubungan antara Banyu dan desa itu perlahan mulai pulih. Namun, Banyu tetap tinggal di gunung, tidak kembali ke desa meskipun warga desa sering mengunjunginya. Mereka membawa hadiah dan meminta nasihat darinya. Beberapa dari mereka bahkan datang untuk belajar bagaimana menjadi lebih bijak, lebih sabar, dan lebih penuh kasih, seperti yang diajarkan Banyu melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata.
Banyu tahu bahwa ia tidak perlu kembali untuk diterima. Ia sudah menerima dirinya sendiri. Giri, elang yang dulu dilihatnya sebagai makhluk yang terluka, kini menjadi simbol dari perjalanan panjang Banyu untuk menemukan kedamaian. Bersama Giri, Banyu melanjutkan hidupnya di gunung, jauh dari hiruk-pikuk dunia, dengan hati yang lebih lapang dan lebih damai dari sebelumnya. Penting baginya untuk menjaga keseimbangan itu. Menyembuhkan dirinya sendiri dan memberi perlindungan kepada mereka yang membutuhkan, meski dari jauh. Ia merasa bahwa sudah waktunya baginya untuk menjaga jarak, tidak hanya dengan desa, tetapi juga dengan ingatan-ingatan lama yang penuh dengan kekecewaan dan kebencian. Banyu memilih untuk hidup dalam kebaikan yang tenang, jauh dari masa lalu yang penuh dengan amarah dan penolakan. Dan di balik setiap penerbangan Giri yang megah di atas desa, Banyu tahu bahwa ia telah menemukan tempatnya. Sebuah tempat yang lebih besar dari sekadar gunung atau desa. Tempat yang ada dalam dirinya sendiri, tahun demi tahun berlalu, dan Banyu yang kini telah menua tetap setia pada tempat yang sama. Lereng gunung yang kini sepi dan sunyi, selain suara angin yang berbisik di antara pepohonan dan burung-burung yang terbang rendah. Giri, elang raksasa yang dulunya penuh luka dan kini menjadi pelindung, terbang tinggi di langit, memantau desa yang dulu menolaknya. Banyu kini telah menjadi kakek tua. Rambutnya yang dulu hitam legam kini memutih, tubuhnya semakin rapuh, dan langkahnya perlahan-lahan lemah. Namun, meski fisiknya menua, matanya tetap menyimpan kekuatan dan kebijaksanaan yang diperoleh dari perjalanan hidup yang penuh liku. Setiap kali Giri terbang tinggi di atas gunung atau desa, Banyu merasakannya. Ia tahu, bahkan tanpa melihat, bahwa elang itu sedang mengawasi, sedang menjaga mereka yang dulu menolaknya. Warga desa yang dahulu mengusirnya kini mengenali elang itu sebagai simbol perlindungan dan keselamatan. Setiap kali bencana mengancam, baik itu banjir, tanah longsor, atau angin kencang, Giri akan terbang tinggi, memberi tanda kepada desa. Suara teriakan elang itu, yang terdengar seperti gemuruh badai, menjadi peringatan bagi warga untuk segera mengungsi, mencari tempat yang lebih aman. Berkat Giri, dan tentu saja Banyu yang terus memberikan panduan dari jauh, desa itu selalu selamat dari bencana yang datang. Warga yang dulu tidak tahu apa-apa tentang pemuda yang mereka usir kini mengingatnya dengan penuh rasa syukur. Kisah Banyu, sang pemuda pemberontak yang berubah menjadi pelindung mereka, menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Dahulu, elang itu adalah utusan dari seorang pemuda nakal yang berubah menjadi pelindung kita, kata para orang tua kepada anak-anak mereka. Mereka menceritakan bagaimana Banyu, yang dulu dianggap beban, kini dikenal sebagai sosok yang membawa keselamatan dan kedamaian. Giri bukan sekadar elang, tetapi simbol dari perjalanan panjang menuju penebusan. Setiap kali anak-anak bertanya tentang Banyu, orang tua mereka akan tersenyum dan berkata, ia adalah pelajaran tentang perubahan, tentang bagaimana bahkan yang paling hilang sekalipun bisa menemukan jalan kembali ke kebaikan. Meskipun Banyu tidak pernah kembali ke desa, ia tetap hidup dalam kenangan mereka. Tidak ada yang tahu persis di mana ia kini tinggal, selain di lereng gunung bersama Giri. Mereka tidak lagi mencari Banyu atau mencoba mengundangnya untuk kembali. Keberadaannya di gunung sudah cukup bagi mereka, dan mereka menghormatinya dengan cara mereka sendiri. Para generasi muda desa sering mengunjungi kaki gunung untuk melihat elang yang melayang di langit, dan mendengar kisah-kisah tentang Banyu, sang pelindung yang dulu diabaikan. Banyu, di sisi lain, merasa bahwa tempatnya kini adalah di gunung. Ia telah menemukan kedamaian dalam hidupnya, jauh dari keramaian dan permasalahan dunia. Ia merasa bahwa tugasnya sudah selesai. Ia tidak lagi menginginkan pengakuan atau penghormatan dari siapapun. Satu-satunya hal yang ia inginkan adalah ketenangan hati, dan ia menemukannya di sana, di gunung yang sunyi itu, dengan Giri sebagai temannya. Dan meskipun ia tidak mencari pujian, Banyu tetap dikenang sepanjang masa. Setiap kali elang Giri terbang melintasi langit, para penduduk desa akan menatapnya dengan rasa hormat. Banyu dan Giri telah menjadi simbol penebusan, kesetiaan, dan cinta tanpa pamrih kepada mereka yang membutuhkan. Di akhir hayatnya, Banyu merasakan bahwa ia telah menjalani kehidupan yang penuh arti. Ia tidak pernah lagi merasa seperti pemuda pemberontak yang tak berguna. Kini, di mata warga desa, ia adalah pahlawan yang membawa keselamatan,
dan Giri adalah pengingat bahwa setiap jiwa yang hilang bisa menemukan jalan kembali ke kebaikan. Saat Banyu akhirnya menutup matanya, dengan senyum tenang yang tersisa di wajahnya, tak ada tangisan yang terdengar. Sebaliknya, di desa itu, orang-orang berkumpul untuk memberi penghormatan terakhir bagi pemuda yang pernah mereka tolak, yang kini telah menjadi legenda hidup. Giri terbang tinggi di langit, memberi tanda bagi dunia bahwa Banyu, sang pelindung, kini telah menemukan kedamaian abadi. Dan begitulah, kisah tentang Banyu dan Giri, tentang perubahan dan pengorbanan, terus hidup dalam ingatan semua orang. Legenda mereka akan bertahan lama, seiring waktu yang terus berlalu, dan setiap kali bencana datang, Giri akan tetap menjadi penjaga yang setia, sementara nama Banyu akan selalu dikenang sebagai pemuda pemberontak yang berubah menjadi pelindung yang tak ternilai harganya.